Yo, welcome back to Lil Bonsir 4WD. Salam setang, setting, kelontang. Halo dulur, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mobil juara ya. Ini ada Super 2 juara. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Little Bonsir 4WD. Oke, kita gaskan, kita lanjut lagi. Di video kali ini sudah ada Super 2 yang jadi juara di kompetisi Oktober yang lalu ya teman-teman. Tapi dia hanya juara kedua sebenarnya, karena juara pertamanya sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu si SFM, si City Red. Singkat cerita, dua mobil Little Bonsir masuk di final. SFM finish pertama dan Super 2 finish kedua. Oke, di video kali ini kita akan coba bongkar ya gimana settingan yang saya pakai. Kita akan review semua settingannya dan kita akan jelasin tentang dasar-dasar screwing di Mini 4WD ya teman-teman. Dan yang terpenting, Super 2 ini ternyata masih menyimpan dendam teman-teman untuk membalas kekalahannya di final, dan dia akan melakukan revenge race dengan si SFM. So, jangan sampai ke skip semua bagian videonya, ikutin terus, tonton terus videonya sampai akhir biar teman-teman dapat apa aja rahasia yang bisa kita dapatkan di mobil ini. So, stay tune, let's go. Langsung aja kita gaskan. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke bagian dasar mobilnya dulu ya. Yang pertama di sini saya menggunakan Super 2 sasisnya karbon teman-teman. Ini full karbon karena dia lebih kuat ya, dia lebih kuat, full karbon. Jadi sasis dan gearboxnya full karbon. Dan untuk partnya sendiri, apa yang terpasang di sini adalah dua buah ban marun ya, dua buah ban marun. Untuk yang ban belakang dia yang lebar, teman-teman ya, yang lebar, dan depan yang sempit, jadi dia nanti agak keluar sedikit seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah di sini teman-teman, untuk bannya sendiri kita menggunakan ball bearing 570 ya. Untuk bagian bannya sendiri di kiri, kanan, depan, belakang kita pasangin ball bearing 570 biar dia lebih loncer untuk nanti larinya mobil ini. Oke, lanjut, kemudian kita menggunakan dinamo power dash. Jadi track kemarin itu banyak halang rintangnya teman-teman, makanya saya butuh torsi tinggi dan akselerasi yang cepat. Dari kita naik, jump, slope, di bank, apa segala macam, saat turun mobil pasti akan melambat. Tapi dengan power dash dan kita combine dengan gear speed 3,5:1, dia akan mendapatkan akselerasi yang cepat. Bukan kecepatan tertinggi, tapi akselerasi yang paling cepat. Dan untuk meningkatkan akselerasi dan juga untuk menjaga kecepatannya, kita pasang bearing yang besi ya teman-teman. Untuk gear 3,5-nya jangan pakai yang plastik. Kalau pakai yang plastik, akselerasi teman-teman memang tinggi tapi kecepatannya agak berkurang. Seperti ini nanti ya. Nah, bisa kita lihat gimana putarannya kalau dia pakai bearing besi teman-teman. Ini loncer banget teman-teman. Kalau pakai plastik dia ada friksi sedikit di dalamnya ya. Yang jelas tetap harus selalu dibersihin teman-teman, biar kotoran-kotoran dari sisa res itu tidak nyangkut ya. Dan sisanya sama untuk counter gearnya, temennya si biru ini, biru kuning, gear 3,5:1, coronanya pink. Untuk propeller shaft sendiri, propeller shaft biasa sih di sini yang pakai warna kuning, enggak yang hijau atau yang biru, ini yang biasa standar warna kuning. Oke, mungkin dasar mobilnya cukup seperti ini aja teman-teman. Jadi ada satu rahasia yang bisa saya share, jika pakai motor dengan torsi tinggi teman-teman, untuk mendapatkan kecepatan maksimum ya, yang paling cepat sebenarnya teman-teman pakai gear yang tinggi. Bisa masuk 42:1 warna merah atau gear 5:1 ya.
biru hijau. Kalau ingin akselerasi yang cepat, akselerasi yang tinggi, jadi setelah tanjakan dia bisa langsung ngacir, pakailah gear speed untuk mendapatkan akselerasi atau percepatan yang tinggi. Oke, mungkin cukup gitu dulu untuk dasar mobilnya. Kita lanjut masuk ke bagian berikutnya. Let's go. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian depan mobilnya. Yang pertama kita akan bahas FRP yang di atas dulu. Di atas kita pakai FRP multi roller setting stay kalau nggak salah namanya ya. Dan di sini ada roller 12-13 yang dipasang secara terbalik, 13 di atas dengan stabilizer tube ya di atas teman-teman ya. Ini saya balik karena memang kondisi tracknya di ini ada artinya semua teman-teman. Kita balik kiri kanannya, kita balik. Biasanya orang coba balik kanan ya yang dibalik. Ini kita balik kiri kanannya biar dia lebih nempel aja sih saat belok di trek, karena dia ada tikungan cacing di treknya kemarin teman-teman. Biar saat dia belok-belok dia nempel di trek dan larinya nggak ngacir sembarangan. Oke, lanjut di bawah kita pakai stick es krim ya, dan jangan lupa untuk selalu mengcountersang bagian-bagiannya. Dan untuk dampernya sendiri kita menggunakan damper bowel teman-teman, damper bowel yang nantinya kita akan pasang tidak tinggi-tinggi saja, hanya menggunakan baut. Oke, ini baut kita pasang dari bawah. Ini sepanjang 25 mm ya, 25 mm. Saat sudah masuk mungkin tingginya hanya sekitar 10 atau 15 mm nantinya teman-teman. Oke, itu aja bagian depan. Yuk langsung aja kita pasang. Gimana nanti hasilnya? Let's go. Kita cek. Oke teman-teman, di sini sticknya sudah kita pasang ya. Bisa kita perhatikan di sini ini rata ya. Jadi bautnya nggak keluar. Kita coba dulu sebentar teman-teman ya. Kita lihat harusnya dia turun bersamaan. Oke. Dan di sini kira-kira ada ground clearance yang ya lumayan rendah ya menurut saya ya. Ini 2 mm, sekitar 2 mm teman-teman. Lebih enaknya. Nah, bisa kelihatan nggak ya? Oke, ini ada ground clearance sekitar 2 mm teman-teman ya. Jadi dia masih masuk screw dengan ground clearance minimal 1 mm. Oke, kita lanjut pasang untuk FRP di atas. Tapi sebelumnya kita pasangin spacer 0,3 mm di sini ya teman-teman ya. Untuk support biar FRP di atas ini nggak bengkok. Dan kita pasang dengan jarak seperti ini. Nah, ini juga menambah sedikit kekuatan dari FRP-nya ya teman-teman ya. Jadi saat FRP-nya lentur, dia akan gampang terangkat teman-teman. Tapi kalau FRP-nya pas rata di sini, dia nggak akan goyang kiri kanan nanti mobilnya teman-teman. Oke, dan untuk perkuatan di sini kita pakai saja baut kecil-kecil ini. Baut kecil-kecil dimasukkan di atas. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah jadi FRP bumper kita di bagian depan ya teman-teman. Oke, kita coba cek lagi. Kita lihat di sini yang kita cek tadi ground clearance-nya sekitar 2 mm ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat. Saya udah membengkokkan derajat roller ya. Sini saya pakai ini nih. Ini ada derajat-derajat untuk ngelihat derajat-derajat roller teman-teman ya. Bisa kelihatan nggak sih? Nah, ada 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat dan lain-lainnya. Kita lihat berapa derajat mobil ini jatuhnya. Ya, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, ini roller kita itu masuk di antara 3 dan 5 derajat, 3 dan 4 derajat teman-teman ya. Mohon maaf. 3 dan 4 derajat maju ke depan. Jadi untuk lebih menyeimbangkan, apalagi untuk mengatasi IC, kita bengkokkan sedikit ya. Bisa kita lihat di sini bengkok ini sekitar 3-4 derajat teman-teman ya. Jangan terlalu maju juga, nanti rollernya malah yang jadi seret. Oke teman-teman, mungkin gitu
untuk pemasangan FRP bagian depan, kita lanjut pasang FRP di bagian tengah. Let's go. Oke, untuk FRP bagian tengah ya, kita pakai sayap-sayap patah dari Super Tool ini teman-teman, yang sudah dibekali dengan side stay punyanya AR ya. Kita pasangnya model gini, jadi dipasang di sini ya, agak lebih masuk ke dalam sih. Dan di sini saya pasang juga dempernya, demper bowel teman-teman ya, sama seperti di depan. Tapi untuk demper sendiri itu menyesuaikan track teman-teman ya, menyesuaikan dari track, menyesuaikan dari lintasan teman-teman, karena itu sangat berpengaruh. So langsung aja kita pasang di sini, jepret, 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 jepret. Oke. Untuk pemasangannya dia kita kasih ini, saya nggak tahu ukuran berapa ya teman-teman. Ini saya potong ini dari baut rata. Tinggal kita pasang aja di tengah, kita kencengin. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ringkas saja untuk side stay yang di bagian tengah ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, damper ini saya pasang di dalam, sini saya pasang di luar. Ini sebenarnya untuk ngatasin track aja sebenarnya teman-teman, karena lebih banyak track ini condong ke kiri ya. Tracknya kemarin tuh lebih banyak lompatan yang langsung kiri, jadi saya maunya ini langsung jatuh ke sini, lebih jatuh ke sini, makanya ini lebih depan teman-teman. Untuk settingan damper sendiri tetap untuk menyesuaikan track teman-teman ya, itu hanya referensi aja dari saya. Oke, langsung kita masuk ke bagian belakang, let's go. Oke teman-teman, untuk damper belakang sendiri, bumper belakangnya sudah jadi sebenarnya setnya. Ini set kalau orang bilang short tail ya, short tail. Jadi di sini ada fully collet, ada rear brake stay yang lebar ini teman-teman, dan sudah saya pasang satu buah stick es krim di bagian bawah ya. Ini ukurannya rata dengan si remnya. Oke, bisa kelihatan. Dan di belakang sudah terpasang dua buah, ini apa ya namanya ya, yang tabung ini ya, tabungnya AR ya. Bawelnya kita pasang di depan, tabungnya kita pasang di belakang. Oke teman-teman, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ukuran spacernya teman-teman ya. Untuk ukuran spacer yang masuk ke bagian bodi di sini sekitar 0,7, saya tambah satu ring, mungkin jadi 0,8 cm atau 8 mm. Ini nanti berpengaruh untuk tinggi rendahnya ground clearance kita teman-teman ya. Dan untuk FRP fully colletnya sendiri biasanya orang pasang dua, di sini saya pasang satu aja teman-teman. Itu untuk mengurangi bobot juga, dan biar dia agak lebih fleksibel sih sebenarnya di belakangnya. Dia nggak rigid. Kalau pasang dua biasanya dia lebih rigid, tapi ini kita bikin dia lebih lentur biar melaju mobilnya bisa lebih ngacir. Dan untuk rollernya sendiri kita pasang roller 13 dengan tiang AO teman-teman. Dan untuk damper belakang bautnya sekitar 30 mm ya. Oke, karena ini sudah jadi, pemasangannya gampang banget. Oh ya, sebelumnya untuk roller sendiri di sini spacernya teman-teman bisa lihat, spacernya ini 0,3 cm atau 3 mm teman-teman. Jadi untuk naik di sini sampai FRP-nya sekitar setengah cm atau 5 mm. Biar apa? Biar si roller ini dia masih agak di bawah track, di jalur bawah, dan di atas ini nggak tinggi-tinggi banget, karena kita tahu untuk Sprout itu ada tinggi maksimal 7 cm ya teman-teman, biar dia nggak terlalu tinggi. Dan untuk bawah, biar kenapa lebih bawah,
biar dia lebih nempel ke trek aja gitu. Oke, kita bisa langsung pasang teman-teman, let's go. Oke teman-teman, sudah terpasang bumper belakang kita ya, sudah terpasang bumper belakangnya, saya dilihat. Oke teman-teman, gini hasilnya ya, roller 13 dengan FRP fully coiled. Untuk tampang sampingnya seperti ini ya teman-teman, tampak sampingnya seperti ini. Jadi si roller bawah ini harusnya nempel di trek teman-teman ya, karena dia agak rendah, ininya juga nggak terlalu tinggi ya, seukuran tiang AO lah. Oke, kita coba cek dulu ya teman-teman, kita coba cek bagaimana jatuh mobilnya. Harusnya dia jatuh secara bersama-sama ya teman-teman. Oke, kita fokuskan dulu, 1 2 3 ces. Oke, untuk jatuhnya dia sudah bersama-sama teman-teman. Nah, dan untuk ground clearance-nya sendiri ya, ini ada ground clearance sebesar ya antara 1 sampai 2 mm teman-teman ya. Jadi masih masuk screw, dan jelas masih masuk screw sih. Kemarin sampai final ya pasti masuk screw. Oke teman-teman, yang jelas untuk pemasangan bumper teman-teman harus pastikan kiri kanan itu turun bersamaan ya, depan dan belakang. Ini depan, ini belakang ya teman-teman, turunnya bersamaan, dan di depan juga harus turun bersamaan. Oke, mobil kita udah jadi, tinggal kita pasang baterai dan kita lihat gimana performanya. Let's go. Oke teman-teman, mobil kita sudah jadi, sudah saya pasang baterai untuk kita cek berapa sih kecepatan dari mobil Super 2 yang dibekali dengan power dash dan gear 3,5 ya. Kita tes dulu berapa kecepatan dan RPM maksimalnya, biar nanti kita bisa bandingkan. Oh ternyata kalau kecepatan segini di track larinya gimana gitu ya. Oke ya, di sini kita pakai alat dari Two Fast Lab teman-teman ya. Di sini lengkap banget informasi yang bisa kita dapat dari speednya, dari max speednya, dari berapa putaran rodanya, berapa RPM-nya. Oke, ini cukup presisi. Saya udah lama pakai kit dari Two Fast Lab ini. Oke, langsung aja kita gaskan teman-teman. Suaranya ya agak kasar-kasar dikit gak apa-apa ya. Oke, bisa kelihatan ya. Di sini maksimum speednya 4109. Oke teman-teman, tuh teman-teman. Jadi mobil ini Super 2 power dash dengan gear 3,5 punya kecepatan 40 sampai 41 km per jam. Dan untuk percepatannya sendiri ada hitungannya teman-teman ya. Yang jelas kita akan coba mobil ini di track langsung biar teman-teman bisa buktikan gimana laju mobil 40 km per jam di lintasan, dan dia akan balas dendam dengan si SFM. Oke, langsung aja kita gaskan teman-teman. Check out. Oke teman-teman, karena tadi saya sudah janji mau jelasin dasar-dasar screwing, yuk kita jelasin sedikit dasar-dasar screwing sebelum kita masuk ke test run mobil ini. Let's go aja, kita langsung masukkan ini ke box checker ya teman-teman. Nah, fungsinya apa? Kita masukkan ke box checker ya. Yang pertama teman-teman harus tahu bahwa untuk bermain Tamiya dia ada kondisi-kondisi khusus ya yang harus dipenuhi. Yang pertama, tinggi mobil itu sepanjang 70 mm ya teman-teman, 70 mm. Nah, dia ini box screwing didesain sesuai dengan standar Tamiya. Sini tinggi maksimal 70 cm, 70 mm ya, atau 7 cm ya. Nah, di sini ini masih masuk dalam screw. Yang pertama. Yang kedua adalah lebar mobil ya. Lebar mobil itu maksimal adalah 105 mm atau 10,5 cm teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini pasti tukang screwnya itu pasti goyang-goyangin mobil nih. Dia masuk nggak? Nah, kalau masuk berarti dia masuk ke dalam regulasi ya, 10,5 cm.
Kemudian untuk panjang mobil maksimal adalah 16,5 cm. Pasti kang skrutnya mentok-mentokin mobil kita nih teman-teman. Itu untuk mengukur apakah panjangnya masih masuk dalam 16,5 cm. Dan kalau teman-teman sudah memenuhi syarat panjang, tinggi, dan lebar, maka mobil teman-teman masuk skrut tahap pertama. Dan kemudian kita lanjut masuk skrut tahap kedua, yaitu melihat ground clearance teman-teman ya. Nah, melihat ground clearance seperti tadi, mobilnya dimiringin, dilihat apakah ground clearance-nya itu dapat berapa. Maksimal ground clearance itu ya adalah 1 mm teman-teman. Kalau mobil teman-teman masih di atas 1 mm seperti ini, sekitar 2 mm itu udah bisa masuk skrut. Dan ada lagi sebenarnya yang spesial teman-teman ya, yaitu untuk skrut yang advance dia akan skruting ban teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka bubut-bubut ban, ya tetap harus diperhatikan berapa maksimal yang diperbolehkan ya untuk bannya. Untuk diameter roda sendiri itu antara 22 sampai 35 mm, dan untuk lebar rodanya sendiri adalah 8 sampai 26 mm. So teman-teman harus tetap dipastikan biar mobil kita udah jadi, udah jago tapi nggak lost skrut, kan rugi sendiri di kitanya. Jadi harus tetap diperhatikan dasar-dasar regulasi itu teman-teman. Oke, udah penasaran kan gimana larinya mobil ini? Yuk langsung aja yuk kita gaskan, check it out. Ayo maju, mobilku melaju cepat dan membawa inspirasi. Akhirnya Super 2 kita mengalahkan SFM dan Revenge Rage. Pembalasan dendamnya tuntas. Selamat buat Super 2, dan semoga Super 2 dan SFM ini bisa jadi andalan lagi ya untuk tim Little Bonser 4WD. Dan buat teman-teman, semoga videonya seru dan bermanfaat buat kalian semua. So jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap support channel Little Bonser 4WD. Dan kita tetap tingkatkan komunitas pecinta mini 4WD Indonesia. Terima kasih, salam setting kelontang. Little Bonser out. Bye bye.